Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya, Hotman Paris. Heboh setelah jubir Mahkamah Konstitusi membuat pernyataan bahwa tidak ada larangan dalam konstitusi bagi Jokowi untuk mencalonkan diri sebagai cawapres di Pilpres 2024. Akibat pernyataan tersebut, mulailah timbul wacana terbaru, yaitu yang akan dicalonkan nanti adalah Prabowo sebagai presiden dan Jokowi sebagai cawapres. Masalahnya, apakah PDIP rela putri mahkotanya Ibu Puan tidak dicalonkan? Atau memang alternatif kedua adalah Ibu Puan sebagai capres, Jokowi sebagai cawapres? Masalahnya, apakah ini melanggar konstitusi? Inilah Hot Room, polemik presiden jadi wapres. Oke, mantap. Sebelum kita berdiskusi, kita lihat dulu video berikut ini. Urusan 3 periode sudah saya jawab. Begitu itu sudah dijawab, muncul lagi yang namanya perpanjangan. Juga sudah saya jawab. Ini muncul lagi jadi wapres, itu dari siapa? Gitu loh. Kalau dari saya akan saya terangkan, kalau enggak dari saya enggak mau nerangin. Oke, selanjutnya kita akan melihat dulu apa kata konstitusi kita. Pasal 7 Undang-Undang Dasar mengatakan, presiden dan wakil presiden hanya boleh 2 kali menjabat. Kata kuncinya, dalam jabatan yang sama, hanya boleh 2 kali. Pertanyaannya adalah, kalau presiden 2 kali, kemudian mencalonkan diri jadi cawapres, apakah itu jabatan yang sama? Ya, berikutnya pasal 8 ya. Disebutkan di sini kalau presiden mangkat atau berhenti, maka otomatis dia digantikan oleh wakil presiden. Yang tidak setuju dengan Jokowi jadi cawapres memakai pasal ini. Karena kalau presiden meninggal, maka wapres otomatis menjadi presiden, artinya menjadi 3 kali. Jadi inilah yang dipakai oleh tim yang tidak setuju Jokowi maju sebagai cawapres, sedangkan pasal 7 tadi yang ada kata masa jabatan dipakai oleh tim pro Jokowi yang mengatakan nggak ada larangan bahwa presiden mencalonkan diri jadi cawapres karena katanya cawapres sama capres adalah bukan jabatan yang sama. Oke, mari kita tanya kepada Budi Ari, Pak Budi Ari, tim pro Jokowi. Apa dasar hukumnya tim pro Jokowi mengusulkan bahwa Jokowi cocok jadi cawapres di 2024? Begini, bukan kami yang mengusulkan untuk Pak Jokowi jadi wapres. Kami merespon aspirasi atau pendapat dari MK. Bukan kami mengusulkan, Bang. Dan terus terang aja secara jujur ya, ide Pak Jokowi atau presiden menjadi wapres ini sama sekali bukan ide yang menarik. Oh, bukan, jadi bukan maunya apa? Karena kenapa bukan ide yang menarik? Karena ini bukan soal siapa menjadi apa. Ya. Ini kan soal bagaimana bangsa ini dibawa ke depan. Pertanyaannya, kalau akhirnya Jokowi mencalonkan diri sebagai cawapres, dasar hukumnya apa menurut timnya? Tim pro. Saya nggak yakin Pak Jokowi mau jadi wapres. Kalau kita berkalau-kalau, ya boleh aja berkalau-kalau. Tapi saya tuh kalau itu kansnya di bawah 10%, saya anggap bukan sesuatu yang harus dianalisis. Jadi kan jabatan Bapak sekarang tim pro Jokowi, maksudnya apa ini? Ya bukan, saya sebagai ketua umum Projo, ya. Ini nggak pernah, terpikir pun nggak pernah ada wacana Pak Jokowi mau jadi wapres. Tapi jubir MK melemparkan isu itu dan kami merespon. Dan saya bilang, responnya Bapak mendukung? Loh, bukan mendukung. Ya, meresponnya itu yes or no? Oh, begini Bang, saya cuma anggap ya udahlah. Ada yang mau Jokowi 3 periode, ada yang mau Jokowi penundaan pemilu, ada yang mau Pak Jokowi jadi wapres. Saya anggap ini bunga-bunga demokrasi. Sekarang pertanyaan saya kepada Bapak pribadi, kalau ada usulan Pak Jokowi jadi cawapres, Bapak pribadi apa pendapatnya? Bapak pribadi? Saya tadi katakan dengan tegas, ini bukan ide yang kurang, ini ide yang jadi Bapak tidak setuju? Sangat tidak menarik ini. Karena itu tadi saya bilang, masa presiden dijadiin wapres,
Itu kan degradasi. Kalau gitu saya tanya kepada Pak Kodari. Dari segi konstitusi, kalau benar nih ya, kalau benar Jokowi masuk jadi calon cawapres, itu melanggar konstitusi nggak? Kalau menurut saya tidak. Karena pertama, dia tidak menduduki lagi atau mencalonkan lagi untuk jabatan yang sama. Artinya bahwa pengertian jabatan yang sama ini harus presiden periode ketiga presiden juga. Ya, kalau pakai konstitusi yang sekarang kan Pak Jokowi itu presiden 2 kali. Jadi kalau nanti maju sebagai wakil presiden itu tidak masalah. Karena bukan jabatan yang sama. Sama aja misalnya dengan Pak JK wakil presiden 2 kali maju capres, kurang lebih begitulah ya. Itu tidak masalah. Yang kedua, kalau ditaruh pasal 8 sebagai halangan, menurut saya tidak masalah juga. Kenapa? Karena pasal 7 itu kalau kita bicara mekanisme, itu mekanisme dipilih. Sementara kalau yang pasal 8 ini digantikan. Jadi ini yang dilarang itu, Bang. Abang jangan cuma menyoroti jabatan yang sama, Bang. Tapi kan pasal 8 mengatakan. Tapi juga dilihat juga mekanismenya, Bang. Ya, gitu. Tapi pasal 8 mengatakan apapun alasannya tidak boleh menjabat 3 kali. Tidak ada, Bang. Tidak ada di sini. Gini, saya di pasal 8 ini, ya, jika presiden mangkat diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatan, ia digantikan oleh wakil presiden sampai habis masa jabatan. Jadi ini bukan dipilih, digantikan. Jadi mekanismenya mekanisme yang sangat berbeda. Jadi nggak perlu dipertentangkan. Lagian, apa pasti presiden nanti yang didampingi oleh Pak Jokowi akan mati, akan mangkat. Terlalu ente, kan kira-kira begitu. Nggak terlalu itu. Jadi itu mendahului takdir, Bang. Jangan mendahului takdir, Bang. Ibu Gea gimana? Menafsirkan undang-undang ini, Bang, yang ngusulin wapres Pak Jokowi ini orangnya apa? Dasarnya apa? Dasar kami udah jelas ya, Bang. Tadi yang ditampilkan tuh pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi bisa dipilih kembali setelah 2 kali periode masa jabatan. Otomatis kan Pak Jokowi ini kan tadinya 2 periode sebagai presiden. Nah, kali ini kan kami mencalonkannya sebagai wakil. Jadi itu tidak dilarang? Tidak dilarang, karena memang beda kan presiden dan wakil presiden. Oke. Dan apakah ini sudah ada timnya, Ibu sengaja dibentuk oleh tim Jokowi atau memang? Enggak, Bang, ini murni kita aspirasi dari masyarakat, kita kumpulan dari ibu-ibu, dari mahasiswa-mahasiswa. Bukan ada otaknya di belakang tim kampanye Jokowi sudah mulai bergerak? Enggak ada, ini kita murni benar-benar masyarakat yang ingin mempersatukan antara kubu Pak Prabowo dengan kubu Pak Jokowi yang selama ini kan kita lihat dari tahun 2014 selalu bersih tegang ya, di mana kubu beliau berdua ini kan kubu yang besar. Terus nanti kubunya Ibu Puan gimana? Itu kita sih nggak tahu ya, kita nggak mikirin juga. Jadi Ibu tidak memihak Ibu Puan? Tidak, saya jawab tegas tidak. Tidak memihak Ibu Puan? Saya memihak kepada Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Oh, memihak begitu? Jadi memang ini sudah benar-benar dibentuk ini secara sengaja? Betul, itu keinginan kami. Boleh dong kita sebagai warga Indonesia mempunyai harapan ya. Boleh kan kita juga mempunyai wacana. Kita ingin kalau, presidennya kita pengen Pak Prabowo. Dan wakilnya kita lihat yang cocok siapa sih yang kira-kira bisa mendampingin Pak Prabowo. Ternyata kita memilih Ibu Pak Jokowi. sudah melakukan apa? Pembicaraan dengan juru bicara Mahkamah Konstitusi juga? Kalau untuk kita berbicara secara pribadi sih belum sih, Bang. Cuman secara tersirat otomatis kan memang tidak ada masalah ya dengan MK membuat pernyataan seperti itu. Pak Jimmy dan semua ahli hukum tata negara mengatakan itu melanggar pasal 8 karena kalau presiden meninggal maka otomatis wapres jadi presiden. Dia menjadi penjabat 3 kali. Gimana itu? Kalau untuk pasal 8 sih saya kira tidak perlu dikhawatirkan ya, karena yang kita fokuskan sekarang ini adalah pada saat pencalonan dan pada saat pemilihan serta pada saat pelantikan. Nanti kalau benaran meninggal presidennya di tahun pertama bagaimana? Kalau memang benaran meninggal kan itu force major kan? Force major? Ibaratnya kan dari awal Pak Jokowi kan pasti Pak Jokowi tidak andai-andai dong bahwa nanti saya akan jadi presiden nih, kan Pak Prabowo pasti meninggal. Nah, itu kan itu kan salah besar. Itu doa yang buruk itu. Itu pemikiran yang buruk. Artinya kalau misalkan presiden siapapun pada saat itu kepilih meninggal dan kebetulan Jokowi jadi wakil, Ibu mengatakan bahwa Jokowi memenuhi syarat menjabat 3 kali. Iya, karena kan itu tidak masalah karena pada saat pemilihan, pencalonan, pemilihan serta pelantikan, posisi beliau dari awal kan adalah sebagai wakil. Jika di tengah jalan ada force major seperti tadi kan, ya itu bukan salah Pak Jokowi, bukan niat Pak Jokowi juga kalau mau dia 3 periode. Tapi kan undang-undang mengatakan apapun alasannya tidak boleh 3 periode. Ya nggak bisa, Bang, soalnya memang pada saat pemilihan, pencalonan, pelantikan, posisi beliau adalah wakil dari awal. Jadi jika di tengah-tengah memang ada
seperti itu ya bukan salah beliau. Oke, jadi tim sebelah sini sudah mengatakan bahwa Jokowi memenuhi syarat sebagai cawapres di pemilu 2024. Kita akan mendengarkan tim sebelah kiri. Kita istirahat dulu.